Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di area stunting S141980. Saya Bella Febrianti dengan NIM S14190055. Selanjutnya, Saya Muhammad Kadihat, NIM S14190024. Saya Indi Patri, NIM S141104. Ya, di sini kami akan bahas tentang struktur dan desain organisasi. Apa sih struktur organisasi? Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan berbagai komponen dan bagian organisasi. Selanjutnya ada desain organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan, struktur adalah hasil dari proses desain. Nah, proses ini melibatkan beberapa kunci. Yang pertama ada spesialis kerja. Spesialis kerja merupakan tingkat di mana tugas-tugas organisasi dijamin di dalam pekerjaan terpisah yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Tetapi, over spesialisasi dapat menimbulkan ketidakekonomikan manusia dari kebosanan, kelelahan, tekanan, mutu rendah, ketidakhadiran yang meningkat, dan turnover yang lebih tinggi. Selanjutnya ada departementalisasi. Departementalisasi berdasarkan yang pertama dan departementalisasi berdasarkan fungsi itu adalah pekerjaan dikelompokkan berdasarkan tugas fungsinya. Keunggulan dari departementalisasi berdasarkan fungsi, efisiensi muncul karena menempatkan bersama kekhususan berupa dan orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan orientasi yang sama. Selanjutnya, koordinasi di dalam area fungsional yang sama dan spesialisasi yang mendalam. Tetapi, departementalisasi ini memiliki kekurangan, yaitu komunikasi yang rendah pada lintas fungsi, pandangan yang terbatas tentang tujuan organisasi. Selanjutnya ada departementalisasi berdasarkan produk. Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan lini produk yang memiliki keuntungan, memungkinkan spesialisasi dalam produk dan layanan tertentu. Manajer dapat menjadi ahli di industrinya, lebih dekat dengan pelanggan, tetapi departementalisasi ini memiliki kekurangan, yaitu duplikasi fungsi, pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Yang ketiga, departementalisasi berdasarkan geografis. Berdasarkan departementalisasi ini adalah pekerjaan dikelompokkan berdasarkan teoriti atau area geografis yang memiliki keunggulan, lebih efektif dan efisien dalam menangani isu-isu regional yang spesifik, melayani kebutuhan pasar geografis yang unik dan lebih baik, tetapi memiliki kerugian, duplikasi fungsi, dan dapat merasa terisolasi dari area organisasi lainnya. Selanjutnya ada departementalisasi berdasarkan proses. Pekerjaan dapat dikelompokkan berdasarkan aliran produk atau pelanggan dan memiliki kelebihan aliran aktivitas kerja lebih efisien, tetapi memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan dengan tipe produk tertentu. Selanjutnya ada departementalisasi berdasarkan pelanggan. Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhan. Hal ini memiliki keuntungan, yaitu kebutuhan dan masalah pelanggan dapat ditemukan oleh spesialis, tetapi kekurangannya duplikasi fungsi dan pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Selanjutnya, proses yang ketiga akan disampaikan oleh Bella. Saya akan menyampaikan mengenai rantai komando yang ketiga. Apa itu rantai komando? Rantai komando adalah garis otoritas atau wewenang yang kontinu dari tingkat paling atas hingga tingkat paling akhir, di mana dalam organisasi dan menjelaskan siapa yang melapor pada siapa. Kemudian yang keempat ada rentang kendali, yaitu jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Lebar rentang kendali dipengaruhi oleh yang pertama keterampilan dan kemampuan manajer, yang kedua karakteristik karyawan, yang ketiga karakteristik pekerjaan yang dilakukan, yang keempat keserupaan tugas, yang kelima kompleksitas tugas, yang keenam kebutuhan kedekatan fisik dengan bawahan, yang ketujuh standarisasi tugas. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi adalah tingkat di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada titik tunggal dalam organisasi atau terpusat pada level atas perusahaan. Kemudian ada desentralisasi, yaitu organisasi di mana pembuatan keputusan didorong ke bawah pada manajer yang lebih dekat pada tindakan. Yang keenam, ada formalisasi, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasikan dan sejauh mana perilaku karyawan dipadu dengan aturan dan prosedur. Itu dibagi dua.
menjadi pekerjaan dengan formalitas yang tinggi, yaitu menawarkan over little the discretion over what is to be done. Yang kedua, ada formalisasi yang rendah, berarti lebih sedikit batasan bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya mengenai pembagian organisasi menurut Hicks. Yang pertama, ada organisasi primer. Menurut keterlibatan secara lengkap, pribadi, emosional anggotanya, karakteristik karyawan. Kemudian ada organisasi sekunder, itu membuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas. Selanjutnya, mengenai desain organisasi umum. Yang pertama ada desain tradisional yang dibagi menjadi 3, yaitu struktur sederhana. Itu departementalisasi rendah, rentang kendali lebar, kewenangan sentralistis, dan formalisasi sedikit. Kemudian yang kedua ada unsur fungsional. Departementalisasi berdasarkan fungsi atau operasi keuangan, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga ada struktur divisional, tersusun atas unit-unit bisnis terpisah atau divisi dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Kadihan. Oke, selanjutnya yaitu bentuk desain organisasi. Terdapat 4 desain organisasi, yaitu yang pertama organik, yang kedua sebagian besar organik, yang ketiga mekanistik, lalu yang terakhir sebagian besar mekanistik. Yang pertama organik merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat tingkat formalitas dan sentralisasi yang mudah, serta diperlukan pelatihan dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan. Lalu selanjutnya ada sebagian besar organik, yaitu formalitas dan sentralisasi yang diterapkan berada di tingkat moderat. Yang ketiga, mekanistik, yaitu tingkat formalisasi dan sentralisasi yang tinggi, pelatihan atau pengalaman kerja sedikit dan tidak terlalu penting, lalu komunikasi bersifat vertikal dan tertulis. Bentuk desain organisasi yang terakhir yaitu sebagian besar mekanistik, formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, adanya pelatihan-pelatihan yang formal atau wajib, cakupan kontrol yang bersifat moderat, serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal. Macam-macam organisasi terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya terdapat 2 organisasi, yaitu organisasi formal, yaitu organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu. Lalu yang kedua yaitu organisasi informal, atau organisasi yang terbentuk tanpa disadari dengan sepenuhnya dengan tujuan yang tidak sepenuhnya. Lalu berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, terdapat 2 bagian, yaitu organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Organisasi resmi merupakan organisasi yang dibentuk oleh ada hubungannya dengan pemerintah. Lalu bedanya dengan organisasi tidak resmi, yaitu tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Yang ketiga yaitu berdasarkan skala atau ukuran, terdiri dari organisasi besar, sedang, dan kecil. Lalu yang keempat berdasarkan tujuan, dibagi menjadi 2, yaitu organisasi masyarakat. Merupakan organisasi sosial yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum tanpa perhitungan untung dan rugi. Lalu yang kedua yaitu organisasi bisnis, yaitu organisasi yang didirikan untuk tujuan komersil dan semua di dalamnya bermotifkan laba. Lalu yang terakhir yaitu macam-macam organisasi berdasarkan bagian organisasi. Terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama berbentuk segitiga vertikal. Artinya manajemen puncak terdapat pada puncak segitiga. Semakin dekat dengan puncak segitiga, maka jabatan semakin tinggi atau sebaliknya. Lalu bentuk yang kedua yaitu berbentuk segitiga horizontal. Ini dari kiri ke kanan. Manajemen puncak terdapat di sebelah kiri dan cara membacanya yaitu dari kiri ke kanan. Bagian organisasi yang ketiga berbentuk lingkaran, yaitu puncak manajemen terdapat pada pusat lingkaran. Konsep dasar dari struktur organisasi dan pendekatan dalam media mendesain organisasi. Menurut Robbins, organisasi memiliki 3 elemen penting, yakni sekelompok orang, interaksi, dan tujuan. Ciri-ciri organisasi terdapat 3 bagian. Yang pertama sekelompok orang, artinya menggabungkan dirinya dengan satu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak telah siap menjalankannya. Lalu ciri-ciri utama organisasi yang kedua yaitu interaksi dan kerjasama. Saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan bekerjasama untuk merealisasikan sasaran dan tujuan. Lalu ciri utama organisasi yang terakhir yaitu memiliki tujuan bersama, artinya saling berinteraksi dan saling bekerjasama yang diarahkan pada tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Keterkaitan antara pembagian kerja, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Yang pertama pembagian kerja, artinya upaya untuk menyederhanakan seluruh kegiatan dan pekerjaan
yang telah disusun dalam proses perencanaan yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, yaitu proses pengelompokan dan penerimaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Terdapat dua bagian, yaitu vertikal dan horizontal. Yang vertikal yaitu merupakan organisasi mempunyai rantai perintah yang panjang dari posisi paling atas ke posisi yang paling rendah, dari struktur organisasi memanjang ke bawah sampai dengan beberapa tingkat. Maupun relasi yang horizontal yaitu organisasi berbentuk datar, melebar ke samping kanan dan kiri, dan mempunyai rantai perintah yang pendek dari posisi paling atas ke posisi yang paling rendah. Kami mendapatkan studi kasus yaitu diambil dari perusahaan gajah tunggal atau perusahaan terbuka yang bergerak di produksi ban sepeda. Perusahaan gajah tunggal ini merupakan perusahaan terbesar di Asia, perusahaan produsen ban terbesar di Asia Tenggara. Dari bagian struktur organisasi perusahaan gajah tunggal ini terdapat 6 bagian bentuk struktur organisasi yang dikemukakan oleh Kate Davis, bahwa PT Gajah Tunggal menggunakan struktur organisasi berbentuk vertikal, yang artinya dalam bentuk ini sistem organisasi pimpinan sampai organisasi atau pejabat yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal. Struktur organisasi mereka tersusun berdasarkan fungsi dari masing-masing bagian, seperti finance, manufaktur, HRD, procurement, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa desain organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal adalah jenis struktur organisasi fungsional. Dari jenis desain struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan Gajah Tunggal ini, metode yang mereka gunakan adalah membagi divisi per masing-masing fungsi. Misal pada divisi finance, mereka hanya melakukan kegiatan fungsi finance dan memecahnya lagi menjadi bagian fungsi-fungsi yang lebih kecil, seperti finance accounting, special project, finance information and technology, accounting and tax. Metode organisasi seperti ini sangat cocok diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan Gajah Tunggal ini. Karena dalam sebuah perusahaan besar perlu ada pembagian fungsi atau divisi sehingga semua kegiatan bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Desain organisasi yang digunakan oleh perusahaan Gajah Tunggal ini merupakan desain organisasi birokrasi, yaitu sebuah struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando yang terlihat dari beberapa elemen yang kami kemukakan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwandi. Kemudian ada dua konsep penting dalam hierarki. Yang pertama itu, lakukan manajemen kontrol terkait dengan jumlah orang atau bagian-bagian pendukung di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab kepada departemen tertentu. Yang kedua, rantai pemerintah. Menunjukkan garis pemerintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi hingga paling rendah. Kemudian, adanya struktur departemen organisasi. Secara formal dapat dilakukan dengan 3 cara pokok. Yang pertama itu departemen fungsional, yaitu organisasi menurut fungsi menyatukan semua orang yang terlibat dalam satu aktivitas atau beberapa aktivitas berkaitan yang disebut fungsi dalam satu departemen. Yang kedua ada departemen divisional, itu departemen perusahaan besar yang berupa bisnis terpisah, yang ditunjukkan untuk membuat dan menjual produk spesifik atau melayani pasar spesifik. Yang ketiga, organisasi proyek dan matriks, yaitu struktur sebuah organisasi yang di dalamnya setiap karyawan melapor kepada manajer fungsional atau manajer divisi. Kemudian ada contoh dari bagian organisasi yang dikepalai oleh direktur, kemudian di bawahnya ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, serta manajer PSDM. Manajer pemasaran mengepalai bagian penjualan serta bagian promosi. Kemudian ada organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk belajar, beradaptasi, dan berubah secara terus-menerus melalui praktik manajemen pengetahuan karyawan. Kemudian adanya karakteristik organisasi pembelajar. Yang pertama itu organisasi bersifat terbuka, itu dengan cara memberi kekuasaan lebih kepada karyawan. Yang kedua, alur pertukaran informasi terbuka dan penyebaran informasi lancar. Yang ketiga, kepemimpinan yang menyebarkan visi untuk masa mendatang. Yang keempat, budaya yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa pengertian terhadap komunitas. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.